Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang akan membahas tentang mubtada'ah ghairu mumayyizah. Artinya perempuan yang darahnya tidak mencukupi syaratnya tamyiz, yang mana syarat-syaratnya tamyiz telah diterangkan disebut beberapa kali dalam pembahasan sebelumnya. Insyaallah sudah paham ya. Sekarang akan membahas tentang mubtada'ah ghairu mumayyizah, artinya darah yang tidak mencukupi syaratnya tamyiz. Perempuan yang pertama kali keluar darahnya lebih dari 15 hari dan darahnya tidak mencukupi syaratnya tamyiz. Jadi bab ini dinamakan mubtada'ah ghairu mumayyizah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilam tumayyida maha mubtada'ah ka an ra'ad limaha biwahida aw faqadar syurutu tamyizi dima ihayakun wahiduha munjazima yawman wa laylatan walakin tasbiru awala dawrin li zamani ya'buru aksaruhu fatau tasilul taqdima da'alat aqalli mimma lazima lisani dawrin bimujarradi mudi yawmin wa laylatin faghashu faqtudi hadza idab tida'ahu qad arafat illa hukmuha kaman tahayyarat. Artinya perempuan yang pertama kali keluar darah dan ternyata darahnya lewat dari 15 hari dan tidak bisa membedakan warna darahnya, yang dikarenakan darahnya memang tidak tidak bermacam warnanya, atau bermacam tapi tidak mengetahui perbedaan macamnya, atau mengetahui tapi memang tidak mencukupi syaratnya tamyiz, maka semuanya itu dikatakan ghairu mumayyizah, yang mana yang dihukumi haid hanya 1 hari 1 malam dari permulaan keluar darah, artinya 24 jam. Jadi darah yang tidak mencukupi syaratnya tamyiz, perempuan yang keluar darah lebih dari 15 hari, pertama kali keluar darahnya lebih dari 15 hari, maka jika tidak bisa membedakan warna darahnya, atau memang darahnya tidak bermacam-macam, seperti keluar darah dari tanggal 1 sampai tanggal 20 semuanya merah atau semuanya hitam, hanya satu macam, maka ini dinamakan ghairu mumayyizah. Kenapa? Karena darahnya tidak ada yang kuat, tidak ada yang lemah, tapi satu warna. Maka ini dinamakan ghairu mumayyizah, yang mana haidnya hanya 24 jam di awal pertama kali keluar darah. Jadi hanya tanggal 1 ini saja yang haid dan yang lainnya dihukumi istihadah, karena darahnya tidak mencukupi syaratnya tamyiz, karena darahnya hanya satu macam. Atau juga kalau tidak mencukupi syaratnya tamyiz, haidnya adalah 24 jam dari awal pertama kali keluar darah, yang lain istihadah. Ini contoh yang tidak mencukupi syaratnya tamyiz karena darahnya satu macam atau dua macam, ada yang kuat ada yang lemah, hanya saja tidak mencukupi syaratnya tamyiz, seperti keluar tanggal 1 keluar darah hitam 5 jam misal. Tanggal 2 sampai akhir bulan keluar darah merah. Ini kan ada yang kuat ada yang lemah, tetapi darah yang kuat tidak sampai 24 jam, maka berarti tidak mencukupi syaratnya tamyiz yang pertama. Karena syarat tamyiz yang pertama, darah yang kuat harus nyampe 24 jam. Sedangkan ini darah yang kuat hanya 5 jam saja. Maka ini juga dinamakan tidak mencukupi syaratnya tamyiz, yang mana haidnya hanya 24 jam di awal 24 jam di awal pertama kali keluar darah. Loh,
ini kan hanya 5 jam, yang dihukumi HIT 24 jam di awal pertama kali keluar darah. Maka kalau hanya di awal pertama kali keluar darah hanya 5 jam, terus ini gimana? Ini tetap tidak mencukupi syaratnya tamyiz dan tidak ada yang dihukumi HIT. Karena apa? Karena dalam mubtada ghairu mumayyizah adalah menghukumi HIT 24 jam di awal pertama kali keluar darah. Sedangkan di awal pertama kali keluar darah ini tidak nyampe 24 jam. Maka ini tidak ada yang dihukumi HIT. Contoh juga yang tidak mencukupi syaratnya tamyiz adalah tanggal 1 sampai tanggal 16 hitam, tanggal 17 sampai akhir bulan merah. Maka ini juga tidak mencukupi syaratnya tamyiz. Kenapa? Karena yang kuat lebih dari 15 hari. Maka karena tidak mencukupi syaratnya tamyiz, yang dihukumi HIT hanya 24 jam di awal pertama kali keluar darah. Kalau di awal pertama kali keluar darah ini perempuan tersebut nyampe 24 jam. Jadi dalam mubtada ghairu mumayyizah yang dihukumi HIT adalah 24 jam di awal pertama kali keluar darah, jika di awal pertama kali keluar darah itu nyampe 24 jam. Jadi jika di awal pertama kali keluar darah tidak nyampe 24 jam, maka mubtada ghairu mumayyizah ini tidak ada yang dihukumi HIT. Tidak ada yang dihukumi HIT. Juga perempuan tersebut harus mengetahui kapan awal pertama kali dia keluar darah. Maka mubtada ghairu mumayyizah yang menghukumi HIT 24 jam di awal pertama kali keluar darah dengan dua syarat. Satu, awal pertama kali keluar darah harus nyampe 24 jam. Syarat yang kedua adalah ingat waktu pertama kali keluar darah. Jadi dalam mubtada ghairu mumayyizah yang dihukumi HIT adalah 24 jam di awal pertama kali keluar darah dengan dua syarat. Syaratnya adalah di awal pertama kali keluar darahnya nyampe 24 jam. Yang kedua, perempuan tersebut ingat pada waktu pertama kali keluar darah. Ingat kalau darahnya awal pertama kali keluar adalah dari tanggal 1. Jika di awal pertama kali keluar darah tidak nyampe 24 jam, maka tidak ada yang dihukumi HIT. Tidak ada yang dihukumi HIT. Jika awal pertama kali keluar darah tidak nyampe 24 jam. Kalau tidak ingat waktu pertama kali keluar darah, tanggal berapa, yang penting sudah lebih dari 15 hari, tapi perempuan tersebut
lupa tanggal berapa awal pertama kali keluar darah. Maka kalau tidak ingat waktu pertama kali keluar darah, maka perempuan tersebut dinamakan mutahayyiroh. Mutahayyiroh ini, apa yang dinamakan mutahayyiroh? Yang dinamakan mutahayyiroh, tidak ada yang dihukumi haid juga setiap kali. Kan kalau tidak ada yang dihukumi haid berarti istihadah semua. Dan kalau mutahayyiroh, setiap kali mau sholat wajib adus, wajib mandi. Bukan hanya wajib wudu, tapi wajib mandi. Jadi ini hukum yang mubtada ghairu mumayyizah. Mubtada ghairu mumayyizah yang dihukumi haid, jika darahnya tidak mencukupi syaratnya tamyiz, maka yang dihukumi haid adalah 24 jam di awal pertama kali keluar darah dengan dua syarat. Satu, awal pertama kali keluar darah harus nyampe 24 jam. Jika awal pertama kali keluar darah tidak nyampe 24 jam, maka tidak ada yang dihukumi haid, tapi tidak dinamakan mutahayyiroh. Sedangkan syarat yang kedua adalah harus mengingat waktu pertama kali keluar darah. Jikalau mubtada tersebut lupa waktu pertama kali keluar darah, maka selain tidak ada yang dihukumi haid juga mutahayyiroh. Artinya mutahayyiroh ini setiap akan melakukan sholat fardu wajib terlebih dahulu mandi. Bukan hanya wajib berwudu, tapi wajib mandi. Itu yang berhubungan dengan hukum-hukumnya mubtadaah ghairu mumayyizah. Seperti mubtadaah mumayyizah, di awal pertama kali keluar darah, perempuan tersebut tidak akan langsung mengetahui bahwa darahnya akan lebih dari 15 hari. Maka menunggu darahnya sampai darahnya lebih dari 15 hari itu hukumnya wajib. Tetapi sholatnya wajib diqadha, karena sudah jelas kalau mencukupi syaratnya ini darah yang dihukumi haid hanya 24 jam, maka banyak sholat yang wajib diqadha. Apalagi memang tidak mencukupi dua syarat ini, maka semuanya ini wajib sholat. Jadi kalau tidak sholat sampai darahnya lebih dari 15 hari, maka wajib diqadha. Hukumnya menunggu darahnya sampai lebih dari 15 hari itu wajib di awal bulan, karena memang perempuan tersebut tidak tahu bahwa darahnya akan lebih dari 15 hari. Ini hukum yang berhubungan dengan mubtadaah ghairu mumayyizah. Oke, cukup. Dan insyaallah akan di pembahasan berikutnya akan dibahas tentang mu'tadah, yang mana mu'tadah ini adalah perempuan yang sudah pernah mengalami haid, tiba-tiba keluar darah lebih dari 15 hari. Maka bagaimana cara menghukumi darah yang keluar, itu akan dibahas di mu'tadah. Kalau mu'tadah hukumnya itu lebih banyak dari mubtadaah, karena kita bukan hanya melihat warna darahnya, tapi juga melihat kebiasaan-kebiasaan haid yang pernah dialami. Nah, mungkin pembahasan kali ini cukup begini saja. Yang terpenting adalah harus memahami betul darah yang mencukupi syaratnya tamyiz dan tidak mencukupi syaratnya tamyiz. Semoga manfaat dan barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.